Lu semua pasti tahu, banyak kreator besar luar negeri yang viral banyak pengikutnya. Seperti Mr. Beast, Ali Abdaal, dan The Creator, Think Media, dan lain sebagainya. Mereka sering membagikan tips masterclass YouTube. Salah satu dari mereka, baru-baru ini, berbagi video masterclass tentang strategi thumbnail 2026. Isinya, wah, keren parah. Teori psikologi otak logis, lawan otak emosional, clean design, estetika minimalis, pokoknya berkelas banget deh. Di video ini, gue nggak bakal cuma ngeteori, gue bakal bongkar gap besar antara strategi thumbnail global lawan fakta lapangan di Indonesia. Plus, di akhir video nanti, gue bakal kasih tahu workflow rahasia para konten kreator sukses pakai AI buat bikin 3 jenis thumbnail dengan konsep psikologi berbeda. Cuma dalam waktu 5 menit buat menangin fitur test and compare dari YouTube terbaru. Pertama, psikologi. Gak. Oke, kita bedah dulu tentang psikologi visual. Konten kreator global atau luar negeri bilang, kalau thumbnail 2026 itu harus clear, kredibel, dan minimalis, biar kelihatan profesional. Bro, itu valid. Tapi, buat audiens Amerika atau Eropa yang emang udah jenuh sama konten lebay. Nah, kalau di Indonesia, Gen Z kita itu hidup di ekosistem digital yang super cepat dan penuh drama. Budaya kita itu adalah budaya kepo dan FOMO, atau Fear of Missing Out. Kalau thumbnail lu terlalu bersih, terlalu estetik, netizen kita malah bakal mikir, ini mah konten iklan, atau ini konten korporat. Bosenin, mereka bakal langsung scroll pas, alias dilewatin gitu aja. Netizen plus 62 itu digerakkan oleh emosi instan, makanya prinsip curiosity atau rasa ingin tahu dan risk atau resiko. Seperti yang disebutin oleh konten kreator luar negeri, kalau di Indonesia harus dieksekusi dengan cara yang lebih agresif. Bukan berarti lu harus bikin clickbait sampah ya. Bukan. Tapi lu harus bisa mentransfer energi urgensi ke dalam thumbnail lu. Netizen Indonesia kalau nyari tutorial atau informasi di YouTube, itu pengen yang instan dan langsung kelihatan solusinya di depan mata. Makanya, ekspresi wajah yang ultra spesifik, kayak muka kaget, muka kesel, atau muka nunjuk sesuatu, itu masih dapat CTR jauh lebih tinggi dibanding muka senyum ganteng ala model majalah. Sekarang, kita masuk ke gap kedua, yaitu anatomi desain. Ayo kita bedah fakta lapangannya. Konten kreator luar negeri menyarankan penyelarasan judul yang halus atau title alignment, gambar bersih high contrast, minimalis, minim text pada thumbnail. Tapi coba lu lihat kreator-kreator sukses di Indonesia saat ini. Konten kreator besar lokal tahu, audiens terutama Gen Z memiliki deteksi clickbait yang tajam dan penuh emosional. Mereka mencari manfaat instan yang mereka dapatkan dalam 15-45 detik pertama. Mari kita lihat channel besar seperti Deddy Corbuzier yang memiliki jaringan podcast Close the Door, Raymond Chin, dan sebagainya. Lihatlah, teks di thumbnailnya 3-5 kata, bahkan lebih, tapi sifatnya interrogatif atau menantang. Mereka membuat gambar high contrast, warna yang mencolok, juga membuat thumbnail yang terlihat penuh karena dianggap lebih informatif oleh netizen plus 62, dan mereka membuat elemen visual yang memicu rasa takut tertinggal atau FOMO. Teori desain global atau orang bule bilang, teks di thumbnail nggak boleh numpuk. Tapi di Indonesia, fungsi teks di thumbnail itu bukan buat ngejelasin isi video, melainkan buat ngetampar mental penonton. Biar jarinya nggak tahan buat klik, teks di thumbnail bertugas memicu pertanyaan di otak mereka. Sedangkan judul video bertugas memberikan janji solusinya. Ini yang dinamakan The Golden Duo Formula versi lokal. Selain itu, masalah kontras warna. Di luar negeri, tren warna earthstone atau pastel lagi trends. Di Indonesia, lu harus berani pakai warna kontras tinggi yang nabrak, tapi tetap enak dilihat. Kenapa? Karena mayoritas audiens kita nonton YouTube lewat HP, sambil naik ojol, sambil rebahan, atau pas lagi nongkrong, layar HP itu kecil. Kalau warna thumbnail lu redup dan estetik, bakal tenggelam di antara ribuan video lain di beranda. Nah, sekarang masuk ke bagian paling penting. Di tahun 2026 ini, YouTube punya fitur bawaan yang namanya Test and Compare. Sistem SEO YouTube gak lagi cuma menilai dari satu thumbnail. Lu wajib upload sampai 3 variasi thumbnail. Dan algoritma bakal tes otomatis mana yang CTR-nya paling tinggi. Kreator luar negeri ngajarin sistem 5 langkah yang jujur aja
Kalau lu bikin manual di Photoshop dari nol, bisa makan waktu 2 jam per thumbnail? Kali 3 thumbnail, 6 jam bro. Habis waktu lu cuma buat thumbnail doang. Karena kreator lokal kreatif dan cerdas, kita pakai iWorkflow. Ini caranya bikin 3 variasi thumbnail berbasis psikologi lokal. Cuma dalam 5 menit. Langkah pertama, generate ekspresi wajah atau objek utama pakai AI Image Generator, kayak Midjourney atau Canva AI. Dengan prompt, Indonesian Man, Shock Expression. Hyper-realistic, langkah kedua, gunakan tools otomatis buat hapus background dalam 1 klik. Dan langkah ketiga, buka template base lu, lalu bikin 3 konsep berbeda. Thumbnail pertama, fokus, emosi, muka kelihatan gede, background agak blur, kasih teks, hancur total. Thumbnail kedua, fokus logika atau data, tampilkan grafik naik turun, kasih teks, buktinya ini. Dan thumbnail ketiga, fokus curiosity extreme, objek utamanya lu sensor, atau kasih tanda tanya besar, kasih teks. Jangan coba. Dengan workflow AI kayak gini, lu udah memenuhi standar algoritma YouTube 2026 yang haus akan variasi data. Tanpa perlu ngorbanin waktu lo buat scripting dan editing video, biar lu bisa langsung praktik. Gua kasih contekan template The Golden Duo yang udah gua sesuaikan dengan psikologi Gen Z Indonesia. 2026, lu bisa screenshot tabel yang ada di layar ini. Lu lihat polanya kan? Konsep pertama, risk atau ketakutan. Teks di thumbnail cukup tulis "Gua kapok" atau "Zong", tapi judulnya lu buat formal ramah SEO. Contohnya, cara menghindari masalah ini di tahun 2026. Jangan sampai telat. Konsep kedua, reward atau hasil instan. Teks thumbnailnya cuma 5 menit atau pasti bisa. Judulnya cuma 5 menit. Rahasia bikin konten tanpa edit ribet. Dan konsep ketiga, curiosity. Teks thumbnail ternyata gini, atau jangan klik. Judulnya ternyata gini, bongkar cara kreator luar negeri dapat subscribers. Lu perhatiin polanya. Teks di thumbnail itu pendek, non-formal, dan emosional. Sedangkan judulnya tetap mengandung kata kunci pencarian, agar video lu gampang diindeks sama AI YouTube. Ini cara mengawinkan robot algoritma dengan manusia penonton. Kesimpulannya, gengs, belajar dari kreator luar negeri itu bagus banget buat nambah wawasan makro kita, tapi sebagai konten kreator lokal, tugas kita adalah mencerna teori itu. Jangan telan mentah-mentah, tapi disesuaikan dengan fakta di lokal. Jadilah kreator yang realistis, paham pasar, dan adaptif sama teknologi AI. Sekarang, coba lu praktekin. Kalau lu udah punya thumbnail yang bagus, tapi retensi penonton lu masih rendah, gara-gara teknik narasi, lu ngebosenin, langsung aja tulis di kolom komentar untuk berdiskusi. Jangan lupa share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.